Yang kedua, kalau itu mungkin sudah maklum ya, bagaimana hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Yang kedua, ini coba kita lihat. Kalau ini agak religius, ini persis seperti yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr dalam Ekosofi minggu lalu. Itu sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa. Yaitu apa? Alam diposisikan sebagai sesuatu yang sakral. Sakral itu sacred kalau bahasa Inggrisnya, biasanya kalau bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sesuatu yang suci. Suci itu mudahnya adalah kita jangan sembarangan terhadap apa yang disakralkan. Ada kode etiknya tersendiri tentang sesuatu yang kita sakralkan. Tidak boleh kita seenak kita sendiri, tidak boleh kita suka-suka kita sendiri di hadapan yang kita anggap sebagai sakral. Ya mudahnya kalau teman-teman misalnya mau ke masjid itu, biasanya ada tulisan suci itu, batas suci. Begitu ada tulisan batas suci itu kan kita tidak boleh sembarangan lagi. Sandalnya harus dilepas, ya kan? Tidak boleh kelakuannya tidak terkontrol di masjid loh, tidak boleh macam-macam loh, kan begitu. Itu berarti apa? Masjid adalah ruang yang kita sakralkan. Tidak boleh dimacem-macemi. Nah, orang Jawa juga begitu. Memposisikan alam sebagai yang sakral. Bahkan Jawa kuno, Jawa lama, termasuk nanti dengan Jawa-Jawa sebelum hadirnya Islam itu kan, bahkan semua benda alam yang di langit maupun yang di bumi itu kan dipandang secara personifikasi. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ada istilah dewa matahari, ada istilah dewa bumi, ada istilah dewa rembulan, Sang Hyang Suryo, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Condro. Setiap fenomena alam, gejala alam itu dalam tanda petik dipersonifikasikan sebagai dewa. Jadi dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral, tidak boleh sembarangan. Misalnya juga kita kenal kalau hari ini misalnya untuk urusan laut, kita sebut ada penguasanya, Ibu Ratu Kidul. Atau untuk urusan padi dan bumi kita kenal Ibu Dewi Sri. Nah, ini memposisikan alam sebagai yang sakral. Ini yang oleh Syed Hussein Nasr minggu lalu, manusia hari ini itu perlu melakukan resacralization of nature. Karena Barat modern cenderung melakukan desacralization of nature. Ya mungkin ada yang keberatan, itu kan versi agama lama Pak, dengan dewa-dewa dan macam-macam. Kita kan tidak percaya yang seperti itu. Ya boleh kan, tidak harus percaya Sang Hyang Suryo, Sang Hyang Condro. Tapi penghargaan, penghormatan kepada alam semesta kan bukan sesuatu yang terlarang dalam agama. Jadi penghargaan, pensakralan itu kan berarti jangan macem-macem, jangan sembrono, jangan menzolimi, mengacak-acak, merusak. Hati-hati, dijaga perilakunya sebagaimana kalau tadi saya ilustrasikan waktu kita masuk masjid itu kan dijaga perilakunya. Di situ ada batas suci, sandalnya dilepas, ngomongnya diatur dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pernah para pecinta alam misalnya kalau sedang mau naik gunung menjelajah kemana, itu kan biasanya dipesen-peseni oleh orang-orang tua, jangan begini, jangan begitu, dijaga perilakunya. Nah, ini world view-nya masyarakat Jawa terhadap alam. Jadi memposisikan alam sebagai sesuatu yang sakral, tidak boleh sembarangan. Baik, ini yang pertama. Ini mungkin bisa dibahas lagi nanti kapan-kapan bagaimana alam ini harus kita posisikan sebagai yang sakral. Ini kemarin baru dicita-citakan oleh Syed Hussein Nasr. Hakikatnya
di Jawa dalam budaya nenek moyang kita ini sudah hidup lama, meskipun hari-hari ini saya tidak tahu, mungkin teman-teman muda yang tertarik khazanah-khazanah Jawa, khazanah-khazanah lama itu sudah berkurang drastis. Saya khawatirnya lama-lama budaya-budaya mulia, kearifan-kearifan lokal yang itu sebenarnya sangat mungkin jadi solusi problem-problem peradaban kita, pada akhirnya juga punah. Karena banyak sekali budaya-budaya yang punah. Karena manusia mengalami perubahan cara berpikir. Dengan cara melupakan sama sekali yang lama. Sehingga akhirnya mungkin nanti ada satu titik kita harus balik lagi. Setelah sangat jauh meninggalkan, lama-lama digali lagi karena merasa ini penting. Semoga yang seperti itu tidak terjadi. Jadi bareng-bareng mari kita hidupkan, mari kita kenali lagi kearifan-kearifan dari nenek moyang kita. Baik, itu yang pertama, alam sebagai yang sakral. Nah, yang kedua, ini mungkin cara-cara orang Jawa menghormati alam. Ada pandangan di kalangan masyarakat Jawa, alam itu lingkungan sekeliling kita, semesta sekeliling kita, itu hakikatnya ya kita, keluarga. Jadi seperti kemarin ya Aldo Leopold dan kawan-kawan yang mendefinisikan ekosistem itu yang menjadikan kita menganggap keluarga tidak hanya manusianya, tapi juga alam semesta sekeliling kita, lingkungan sekeliling kita itu adalah keluarga kita. Nah, ini di kalangan masyarakat Jawa itu praktek-praktek seperti ini itu sudah jalan lama. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah Bopo Angkoso, Ibu Pertiwi. Jadi langit adalah bapak dan bumi adalah ibu. Oh, itu persis seperti ideal untuk menjadikan lingkungan kita ini sebagai keluarga. Kemarin di para filosof barat diimpi-impikan agar orang itu menganggap lingkungan ini seperti keluarga sendiri. Sejak dulu masyarakat Jawa ya sudah menganggap pertiwi atau bumi ini sebagai ibu, langit ini sebagai angkasa. Ya berarti jangan dicemari, jangan dirusak, jangan dijajah, dirajah, diperkosa. Karena dia ibu kita sendiri, bapak kita sendiri. Mungkin juga teman-teman pernah dengar istilah kakang kawah adi ari-ari. Itu kan sehubungan dengan kelahiran kita, ikut juga lahir kakang kawah adi ari-ari. Itu meskipun masa yang seperti itu kakak, yang seperti itu adik. Tapi ada filosofinya. Kapan-kapan kita bahas itu ya. Karena kita waktunya agak terbatas untuk membahas filosofi-filosofi ini. Tapi setidaknya bayangkan yang seperti itu disebut bapak, disebut ibu, disebut kakak, disebut adik. Itu berarti di Jawa sudah muncul tradisi menganggap keluarga bagi lingkungan yang ada di sekelilingnya. Belum lagi teman-teman kalau membaca sejarah itu kan bagaimana orang-orang dulu itu binatang, tumbuhan, dan macam-macam itu dipakai jadi nama. Teman-teman mesti pernah dengar namanya Gajah Mada, Kebo Ijo, Kebo Kenongo, Kebo Kanigoro, Maeso. Siapa yang sering baca Maeso Jenar? Karyanya S.H. Mintarja, Nogo Sosro Sabu Intermaeso, itu kan kerbau. Kidang walengko, banyak kapuk, gagak sumiring, kidang gelatik, lembu soro, raja terkenal, hayam wuruk. Ini kan nama-nama binatang. Kita hari ini mungkin rasanya, oh enggak malu Pak? Enggak, itu salah satu manifestasi bahwa alam, lingkungan, binatang, tumbuhan di sekeliling kita itu keluarga kita sendiri.
Maka menggunakan nama ini justru nanti ini simbol-simbol kekuatan, kualifikasi, kejayaan, impian tertentu. Karena di balik nama itu kan selalu ada cita-cita. Ketika tata nama semacam ini yang diambil, berarti paling tidak mereka memahami alam sekelilingnya, binatang-binatang itu di level, kalau bahasa kita di filsafat ini, di level hikmah. Diambil rahasia-rahasia kebaikannya yang bisa dihidupkan, dipelajari oleh manusia. Mungkin dari misalnya Gajah Mada diambil aspek yang besar, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Mungkin dari Hayam Wuruk, mungkin dari aspek kejantanannya, dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan kesadaran bahwa ada banyak yang bisa dipelajari, ada banyak yang bisa diambil hikmah dari alam sekeliling kita. Nah, jadi itu sama konsepnya. Alam diposisikan sebagai keluarga. Bahkan tidak hanya binatang, tumbuhan, benda-benda pun begitu dihargai oleh orang Jawa. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah kiai atau kiyaine yang untuk benda, mungkin untuk keris, mungkin untuk baju, mungkin untuk benda kesayangan, apa akik lah, apa-apa lah. Itu kan kadang-kadang diberi nama. Kalau dirasa ada khasiat tertentu kadang disebut kiai, kiyaine. Kiai Pleret, nama tombak. Nanti kiai apa, nama tombak, keris. Ada Kiai Nogososro, Sabu Inten, dan lain sebagainya. Itu kan untuk benda-benda, untuk barang-barang. Jadi ini menurut saya masyarakat Jawa memposisikan alam sebagai keluarganya, sebagai ekosistemnya, tidak hanya manusia. Ini teorinya ditemukan kemarin-kemarin di Barat, tapi prakteknya sudah jalan ternyata di tengah masyarakat Jawa lama. Ya meskipun hari ini kelihatannya sudah mulai terkikis. Sudah jarang kan teman-teman ketemu tata nama yang seperti ini hari ini. Mungkin hari ini kita seperti orang Barat kalau melihat binatang, ya dilihat aspek binatangnya saja. Tidak melihat bahwa setiap makhluknya Allah itu ada keistimewaan-keistimewaannya sendiri, yang itu bisa jadi pelajaran bagi kita manusia. Nah, jadi ini menurut saya penting. Alam adalah keluarga kita, sudah dipraktekkan oleh masyarakat Jawa sejak dulu. Bagian dari memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam semesta. Nah, kemudian yang terakhir dari sisi pandangan masyarakat Jawa terhadap alam, ya pastinya ada kesadaran kekhalifahan. Kesadaran kekhalifahan itu ya manusia tetap sadar bahwa dia mendapat banyak sekali anugerah, banyak sekali fasilitas dari Tuhan pada dirinya, khususnya adalah aspek akal budi, sehingga tetap dia pun merasa ada tanggung jawab juga terhadap alam. Kita mengambil banyak dari alam, tapi juga jangan lupa tanggung jawab kita pada alam semesta. Kalau masyarakat Jawa sehubungan dengan tanggung jawab ini punya 3 istilah yang populer sekali. Yang pertama momong, yang kedua momor, dan yang ketiga momot. Nah, ini 3 istilah sehubungan dengan tanggung jawab terhadap alam. Kalau kita tarik ke sana, maka momong itu berarti menjaga. Ya kalau dengan manusia kadang-kadang diartikan mengasuh. Ya kita yang punya akal budi, yang punya kesadaran, yang bisa menjaga kelestariannya. Jangan sampai dia rusak, jangan sampai dia punah.
sebagai manusia yang lebih berbudi dan berakal dibandingkan semua makhluk yang lain, manusia punya kewajiban untuk momong, menjaga dan mengasuh. Yang kedua, ada kewajiban momor. Momor itu mendekat, membaur, tidak menjauh. Jadi kita senantiasa bergumul dekat dengan alam. Ya, kalau kita kan punya peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita menjauh terus dari alam, ya kita tidak akan punya kedekatan. Kalau tidak punya kedekatan, sulit untuk membangun kepedulian. Maka dekatkanlah diri terus dengan alam, kalau konteksnya alam, sehingga muncul rasa sayang dan muncul kepedulian. Biar peribahasa tak kenal maka tak sayang itu tidak muncul. Jadi ini namanya momor. Peradaban kita hari ini sering isinya banyak menjauhkan kita dari alam. Kita lebih banyak membangun dunia yang coraknya buatan artifisial. Mungkin hidup kita, apalagi yang sudah kerja kayak saya ini, lebih banyak ketemu tembok, ketemu gedung, ketemu layar, dibandingkan ketemu air sungai, ketemu pepohonan, ketemu rerumputan. Apalagi hari ini situasinya menyuruh kita banyak di rumah. Yo, mungkin ini salah satu buah juga dari perilaku kita selama ini. Maka yang kedua, momor. Dalam istilahnya masyarakat Jawa, yuk dekat dengan alam. Anak cucu kita, yuk kita akrabkan kembali dengan alam. Kalau mereka dekat dan akrab, pastinya akan sayang. Kalau sudah sayang, lahirlah kepedulian. Dan yang ketiga, momot. Momot itu biasanya kita pahami sebagai memuat. Maksudnya menerima, menanggung. Jadi ikut momot itu apapun situasinya, apapun kondisinya, mau menerima. Itu momot. Jadi tidak hanya kalau pas menguntungkan saja kita dekati, kita sayang-sayang, kalau tidak menguntungkan ya kita buang, kita merasa apa gunanya, apa untungnya. Itu berarti tidak bisa momot. Momot itu dia bisa menanggung, menerima apapun situasinya. Itu momot. Inilah yang harus dilakukan manusia sebagai tanggung jawabnya terhadap alam. Versi masyarakat Jawa. Jadi kalau tadi kita runut dari awal pandangan masyarakat Jawa terhadap alam itu, yang pertama, masyarakat Jawa melihat ada hubungan saling membutuhkan dialektis antara manusia dan alam, mikrokosmos dan makrokosmos. Yang kedua, masyarakat Jawa memandang alam sebagai sesuatu yang sakral, dalam arti tidak harus kemudian dalam bentuk disembah-sembah, tapi dalam arti kita harus menghormati, menghargai, tidak sembarangan, tidak sesuka-suka hati kita. Kemudian memposisikan alam sebagai keluarga. Dan yang keempat, menjadikan alam sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai manusia dengan momong, momor, dan momot. Oke, baik. Kita ambil nafas sebentar. Semoga bisa ditangkap tadi wawasan-wawasan yang awal tadi tentang memayu hayuning bawono. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi mungkin sudah dasar-dasarnya, sekarang kita masuk ke beberapa gagasan. Kita ambil dari para tokohnya. Ada tokoh-tokoh yang digelar dalam tradisi kepujanggaan Jawa. Kita teladani beberapa gagasan mereka tentang cara berrelasi yang ideal dengan alam. Saya awali dari pandangan beliau, Ronggo Warsito. Ini saya ambil dari serat Paromo Yugo
beliau punya teori tentang karakter seorang pemimpin. Nah, kalau ini kita ambil dalam konteks kepemimpinan manusia di hadapan alam, kalau ini dalam bahasa agama kita sebut kita ini khalifahnya, yang mewakili Tuhan di hadapan alam, maka sebagai pemimpin di alam semesta ini atas makhluk yang lain, kalau versinya Ronggo Warsito, paling tidak kita harus melakukan 8 hal. Yang pertama hanguripi, yang kedua hangrungkepi, yang ketiga hangruat, yang keempat hanoto, yang kelima hamengkoni, yang keenam hangayomi, yang ketujuh hangurupi, dan yang kedelapan hamemayu. Nah, manusia sebagai khalifahnya versi Ronggo Warsito ini berarti harus punya 8 karakter ini. Berarti kita di hadapan alam harus melakukan 8 ini. Yang pertama apa? Hanguripi. Hanguripi itu menghidupkan atau menjaga kehidupannya. Dalam konteks alam berarti menjaga kelestariannya. Ini tugas kita sebagai khalifahnya di hadapan alam. Yang kedua, hangrungkepi. Hangrungkepi itu rela berkorban. Jadi mau susah demi kelestarian alam tadi, karena kelestarian alam itu baliknya untuk kenyamanan, ketentraman hidup kita sendiri. Jadi kita sebagai manusia tidak harus kemudian menghamburkan suka-suka kita, senang-senang kita sendiri. Kita harus rela berkorban. Memang hari ini kita punya sih misalnya banyak sumber air. Wong saya mandi juga gratis, sanyo saya bayar sendiri misalnya. Air juga air dari rumahku sendiri, rumahnya aku beli sendiri. Jadi aku pakai air sak kapoke, sak seneng-senengku kan tidak masalah. Nah, kalau memang itu hakmu, tapi kalau engkau menghambur-hamburkan begitu, nanti yang susah anak cucumu sendiri. Kalau sumber dayanya jadi langka. Ini sama dengan kita tidak mau hangrungkepi, tidak mau berkorban, tidak mau susah sedikit, susah sebentar. Jadi terhadap alam pokoknya kita sakpol-pole pingin seneng-seneng terus. Nah, berarti tidak mau hangrungkepi. Yang ketiga hangruat. Hangruat sama seperti meruat, menyelesaikan masalah. Mungkin ada problem-problem, trouble-trouble dalam ekosistem kita. Kita manusia yang akal budinya lengkap, yang bisa mencarikan jalan keluar. Kalau kita punya peliharaan binatang, dia sakit, itu kan yang bisa mereko-reko kesembuhannya kira-kira dengan obat apa, itu kan kita manusia. Kalau ada aliran air yang buntu, mampet, sehingga membahayakan seluruh ekosistem, kan kita yang bisa mencari solusi bagaimana ada jalan keluar sehingga airnya lancar. Kalau kok udaranya begitu kotor karena ulah kita banyak polusi, gimana caranya udaranya bersih lagi? Itu namanya hangruat. Yang keempat, hanoto. Hanoto itu ngatur, menegakkan ideal, mengembalikan sesuai sunnatullahnya. Itu hanoto. Manusia yang bisa mengawasi. Kemudian hamengkoni. Hamengkoni itu menjaga. Hangayomi. Hangayomi itu mengayomi, memenuhi kebutuhan. Ada dalam banyak kasus nanti, dalam banyak hal manusia yang punya inisiatif, punya akal budi yang bisa mempersiapkan apa yang diperlukan di tengah ekosistem ini.
Kemudian hangurupi. Hangurupi itu menyalakan, menggelorakan, mengembangkan. Jadi bagaimana semua yang ada di ekosistem ini berjalan sesuai apa adanya dan mungkin juga berkembang secara tertata. Tidak ekosistem yang putus asa, yang tidak ada harapan di masa depan. Itu berarti kita yang tidak mampu hangurupi. Dan yang terakhir, ya yang malam hari ini kita bahas, yaitu hamemayu. Hamemayu itu memperindah keindahannya. Kalau memang kita mampu, bisa kita kelola, tidak hanya seperti adanya, tapi kita buat semakin indah. Karena kehadiran kita memang dituntut untuk memayu hayuning bawono, memperindah keindahan alam. Nah, ini antara lain. Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagai pemimpin. Dalam hal ini pemimpin di hadapan alam. Hanguripi, hangrungkepi, hangruat, hanoto, hamengkoni, hangayomi, hangurupi, dan hamemayu. Ini dari beliau Ronggo Warsito.